Perkenalkan, saya Askia dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang perbedaan makanan dari suku Karo, Simalungun, dan Riau. Oke, perkenalkan, saya anggotanya adalah ada Devwise, Askia, dan Elgrace. Kebetulan Devwise sudah tidak di kelas kita lagi, jadi kami yang akan menggantikannya. 1. Satu, roti jala dari Melayu Riau. Apa itu roti jala? Roti jala adalah jenis roti tipis yang dibuat dari adonan tepung terigu, telur, santan, dan sedikit garam. Adonan yang cair lalu dituangkan ke wajan pakai alat khusus atau botol yang dilubangi kecil-kecil jadi bentuknya kayak jala atau jaring. Makanya disebut roti jala. Ciri khasnya, bentuknya tipis dan berlubang-lubang kayak jaring, teksturnya lembut dan agak kenyal, biasanya digulung atau dilipat rapi sebelum disajikan. Warnanya kuning, kadang pakai kunyit biar lebih cantik. Cara makan roti jala Melayu Riau: ambil roti jala, lalu lipat atau gulung agar mudah dimakan. Celupkan ke kuah kari seperti kari ayam, kari daging, atau gulai. Biarkan sedikit menyerap kuah, tapi jangan terlalu lama. Makan bersama lauknya supaya rasanya lebih enak. Kita masuk ke nomor 2, Dayok Nabiatur dari Batak. Dayok Nabiatur adalah makanan khas Batak, terutama dari Batak Toba, yang berbahan utama ayam kampung. Nama Dayok berarti ayam, sedangkan Nabinatur berarti disusun dengan rapi. Acara makan ini bukan sekedar hidangan biasa, tapi punya makanan adat dan simbolik. Biasa disajikan di acara penting pernikahan, kelahiran, memberi nasihat, dan mengupah atau mengulosi. Ciri khasnya, ayam dimasak utuh lalu dipotong disusun-susun kembali seperti bentuk ayam semula. Dibumbui rempah khas seperti andaliman, bawang, dan kunyit. Disajikan dengan penuh kerapian sebagai simbol keteraturan, kebersamaan, dan harapan hidup yang baik. Nah, teman-teman, di sini saya jelaskan tentang proses memasak Dayok Nabiatur dari Batak. Nah, proses memasaknya itu cukup unik. Nah, karena ayamnya direbus dulu, lalu dibumbui dengan rempah seperti andaliman atau merica Batak, bawang, kunyit, dan kadang santan. Nah, setelah matang, daging ayam tidak disajikan sembarangan tetapi dipotong dan ditata kembali secara teratur. Nah, rasa khasnya cenderung gurih, sedikit pedas, dan ada sensasi getar dari andalem. Nah, di sini saya lanjut jelaskan lemang dari suku Karo. Nah, teman-teman, lemang terbuat dari beras ketan yang dicampur santan dan sedikit garam, lalu dimasukkan ke dalam bumbu yang dilapisi daun pisang. Nah, setelah itu dibakar di atas api dalam waktu cukup lama sampai matang. Nah, ciri khasnya dimasak dengan cara dibakar dalam bambu dan aroma harumnya daun pisang dan bumbu. Nah, tekstur lemang itu pulen dan gurih. Nah, cara memakannya, biasanya lemang dipotong-potong lalu dimakan dengan rendang atau lauk daging, serundeng atau gula untuk versi manis. Pada masyarakat Karo, lemang tidak hanya sekedar makanan, tetapi bagian dari tradisi dan kebersamaan. Proses membuat lemang biasanya dilakukan secara bersama-sama, dimulai dari menyiapkan beras ketan, santan, hingga membakar di bambu. Ini menunjukkan nilai gotong royong yang kuat dalam budaya Karo. Selain itu, lemang sering disajikan dalam acara adat, perayaan hari besar, atau kegiatan keluarga. Untuk teman-teman, apakah ada yang bertanya? Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar itu kebetulan saya.